Sampah masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia masih menghasilkan 35,7 juta ton sampah per tahunnya pada 2024 dan 41,3% merupakan sampah-sampah organik seperti limbah-limbah makanan, rumah tangga, dan daun-daunan. Menurut KLHK pada 2024, hanya sekitar 15,4% dari total sampah yang ada di Indonesia yang berhasil didaur ulang. Sisanya hanya menumpuk di TPA atau justru mencemar lingkungan. Padahal dengan cara yang tepat dan benar, masyarakat dapat ikut andil dalam mengolah sampah dan menguranginya, khususnya jenis sampah organik. Jadi, sampah memang sudah seharusnya didaur ulang. Namun, sampah organik adalah sampah yang mudah untuk diolah dan tidak memakan waktu banyak. Sampah organik yang sudah menjadi kompos bisa dijual, bisa digunakan untuk keseharian, untuk menanam, dan juga untuk menghijaukan sekitar rumah. Dengan kegiatan tersebut, kami ingin mengajarkan anak-anak dari batch Shalom cara membuat kompos dari sampah organik yang ada di lingkungannya. Dengan tersebut, mereka tidak hanya mendapatkan ilmu yang berguna, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membersihkan lingkungannya. Kami dari kelompok 2 selalu menyaksikan. Kami ini mahasiswa Yuli. Jadi Yuli kalau misalkan nggak tahu itu kampus di Demak di sini. Di atasnya GPI di Demak. Di gedung sini ya. Nah, jadi kami ini sebenarnya tugas yaitu untuk sosialisasi langsung tentang pembuatan ini. Jadi untuk tugas kami ingin membuat kompos dari sampah organik. Nanti ini bakal dijelaskan oleh teman kami buat ini. Ya. Sebelum itu paling kita mau kenal diri dulu kali ya. Yang pertama nih. Jadi nama saya Anggara. Halo. Ya, nama saya Christian. Ini ada Yohanes sama Posio. Sama ada belakang yang namanya Omar. Sebelum kalian menjelaskan mengenai perbedaan sampah organik dan anorganik, apakah kalian sudah tahu? Organik bisa jualan, anorganik bisa jualan. Betul. Jadi apa itu sampah organik? Nah, sampah organik merupakan sisa-sisa yang dapat terurai secara alami. Salah satu alasan adalah banyaknya sampah limbah-limbah organik seperti makanan bekas yang memang masih dibuat oleh ratusan rumah tangga bahkan sampai perindustrian di Jakarta. Lalu ada juga limbah organik seperti kotoran dari ratusan hewan yang masih berada di Jakarta. Dan juga ada lagi dari daun-daun mati yang berasal dari ratusan pepohonan yang berada di Jakarta. Malah kita busukin makanan nasinya. Ini molase itu apa? Gula. Namanya bakteri, namanya makhluk hidup. Makannya apa? Glukosa. Jadi dikasih glukosa biar apa? Biar dia lebih aktif. Glukosanya habis, dia mengurai ini lebih cepat. Jadi kan tidur, kita bangunin dulu pakai glukosa. Namanya molase. Kira-kira gitu analoginya. Itu molase. Terus kita nggak punya apa? Kita nggak punya sampah. Jadi sekarang kita Dari cari sampah. Coba cari di mana? Di Hongkong. Kalian yang tahu. Ayo cari sampah yuk. Ayo. Perlu tapi sampah apa nih? Jangan semua sampah Ya, diambil. yang sampah tadi apa? Kita mau bikin apa? Pupuk kompos. Pupuk kompos sampahnya sampah organik. Kalau mau bawa boleh.
Oh iya lupa, ini namanya media tanam. Media tanam ini bukan cuma tanah, isinya ada kompos juga sebagian biar cepat aja jadinya. Dan ini starter. Kalau misalnya udah jadi, kalian punya sampah apa masukin aja di sini. Diaduk. Nanti dia jadi kompos lagi. Buat starter biar cepat kita pakai ini media tanam. Tujuannya juga biar tadi kan dilapisin di mana? Di atas. Terakhir ditaruh lagi di atas kan, biar pembusukannya nggak terlalu bau keluar. Kita tutup tanah. Per kelompok. Bawa sampahnya. Kemarin kita udah belajar tentang cara ngebuat kompos. Terus hari ini kita akan bahas 2 poin. Yang pertama ada cara memanfaatkan kompos untuk dipakai sendiri, dan yang kedua ada cara ngejual kompos jadi sumber penghasilan. Kita ulang lagi ke pembahasan kemarin. Jadi kenapa kompos itu penting? Jadi kenapa terus kompos juga bisa untuk menyuburkan tanah dan juga ramah lingkungan. Nah, jadi kita bakal bahas sekarang itu adalah produk komposnya. Jadi ada kompos padat, ada cair, sama kita bakal bikin bisa pakai tanam. Jadi banding seperti itu. Lanjut Muat. Ini target pasar. Jadi sebelum kalian bikin bisnis, kalian harus paham betul apa itu target pasar. Jadi kalian bakal jual kemana, ke siapa kalian bakal jual, mereka umur berapa, mereka punya penghasilan berapa. Kita harus tahu. Nah, yang pertama itu target pasar kompos ini biasanya bakal dipakai oleh ibu rumah tangga atau penggemar tanaman hias. Yang kedua itu adalah pecinta pertanian seperti biasa. Lalu juga ada pelaku pertanian lokal. Nah, jadi target pasar ini penting teman-teman sebelum kita mulai bisnis. Kita harus ngerti betul kita mau kemana, kita mau jual ke siapa. Karena nggak mungkin kita jual kompos ke anak-anak muda, karena mereka nggak bakal ada yang mau beli. Jadi kita pasti bakal jualnya ke ibu rumah tangga yang mungkin umur 30-an sampai 50-an, atau mungkin bapak-bapak yang suka berkebun umur 30-an, 50-an juga seperti itu. Lanjut. Bisa nih jadi yang Ini jadi apa namanya? kobasi. Lokasi. Ah ya, bokasi. Jadi ini kemarin lihat nggak sampahnya?